ada manusia yang dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menghinakan manusia, bukan Allah berbuat zalim. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Itu berarti bahwa Allah menghinakan manusia karena balasan, hukuman dari dosa, kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu ketika Allah menghinakan manusia karena dosanya, karena pelanggarannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya kemuliaan. Biar semua orang mau memuliakannya, tidak bisa terangkat derajatnya orang yang dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Poin yang kedua, kalau ada manusia yang dihinakan oleh Allah, maka ada pula manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia dimuliakan oleh Allah, tidak ada juga yang bisa menghinakannya. Biar bagaimana usahanya manusia mau membuatnya hina, tetap tidak bisa hina. Tetap orang itu mulia kalau Allah memberinya kemuliaan. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Ialah hambanya yang beriman, hambanya yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, jangan minder, jangan sedih karena faktor-faktor duniawi. Kenapa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kamulah kata Allah yang paling mulia, paling tinggi kedudukanmu jika kamu benar-benar beriman. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayat mulia ini dimulai dengan penjelasan Allah tentang semua penduduk langit dan bumi bersujud kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah bersujud kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi? Wasyamsu, matahari bersujud kepada Allah. Wal qamar, bulan bersujud kepada Allah. Wan nujum, bintang-bintang bersujud kepada Allah.
wal jibal, gunung-gunung semua sujud kepada Allah. Wasyajar, pohon-pohon, wad dawab, hewan-hewan melata bersujud semua kepada Allah. Wa katsirum minan nas, dan banyak dari kalangan manusia. Banyak dari kalangan manusia bersujud juga kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihil azab, dan banyak juga manusia berhak mendapatkan azab dari Allah. Siapa? Yang tidak mau bersujud, yang tidak mau tunduk taat mentauhidkan Allah. Itu yang akan mendapatkan azab, berhak mendapatkan azab. Lalu Allah berfirman, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya kemuliaan. Maksudnya yang tidak mau sujud kepada Allah, sehingga diazab oleh Allah. Azab Allah itu menghinakan orang yang tidak mau sujud, baik sujud dalam arti salat maupun sujud dalam arti ketundukan, kepatuhan sepenuh-penuhnya, mentaati Allah. Itu yang akan diazab oleh Allah, itu yang akan dihinakan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa memberinya kemuliaan. Bagaimana itu? Gunung, bintang, matahari, bulan, pohon-pohon, hewan-hewan bersujud kepada Allah. Maksudnya tunduk patuh semua pada ketentuan Allah yang bersifat kauniyah, sunnatullah. Manusia juga tunduk patuh kepada Allah dalam ketentuan Allah yang bersifat kauniyah. Seperti kalau mengantuk, sakit, tidak bisa dia menolak. Tapi untuk manusia ada kewajiban. Kewajiban untuk tunduk patuh secara sadar. Tunduk patuh melaksanakan syariat Allah. Ini yang banyak tidak patuh. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wa katsirum minan nas, wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak manusia patuh kepada Allah, banyak juga yang tidak patuh. Yang tidak patuh inilah yang diazab oleh Allah, yang dihinakan oleh Allah, dan tidak ada lagi yang bisa memberinya kemuliaan. Dari sini para jamaah mendidik kita bahwa pertama, mari kita berusaha agar kita diberi kemuliaan oleh Allah. Jangan kita mencari kemuliaan pada sesama manusia. Karena biar orang memuliakan kita, kalau melanggar syariat Allah, Allah tetap menghinakan kita. Dan ketika Allah menghinakan kita, semua orang yang mau memuliakan kita tidak bisa. Tidak bisa. Ini yang harus kita yakin. Kemudian, bagaimana supaya kita dimuliakan Allah? Bersujudlah kepada Allah. Tunduk patuhlah kepada Allah. Jangan suka membantah Allah. Jangan melawan syariat Allah. Supaya Allah pun memuliakan kita. Jangan karena mencari kemuliaan dari sesama manusia lalu
melawan Allah. Jangan sampai itu terjadi. Ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan orang munafik tidak serius berislam, tetap menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, sahabat setianya, karena mereka melihat ada kemuliaan di situ. Lalu Allah mengatakan, alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah. Orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, panutannya selain orang beriman, apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Keliru. Tidak ada kemuliaan pada orang kafir. Fa innal izzata lillahi jami'a. Itu di surah An-Nisa. Sungguh kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Dalam ayat yang lain, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Nigi masapa alebireng puang Allah Ta'ala mimapun naiki singina alebirenge. Upan te masapa alebireng disaliwenai agamana puang Allah Ta'ala atunam itu pole. Pacalam itu diarengi di puang Allah Ta'ala nadek gaga mulai pas salamai. Dilino lebih pamatu riahera. Ini yang harus kita yakini. Ini bagian dari akidah kita. Bahwa kita mesti sungguh-sungguh untuk dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita dihinakan oleh Allah. Jangan sampai kita mengutamakan mencari kemuliaan pada manusia, lalu rela dihinakan oleh Allah. Itu akan berbahaya. Karena orang-orang yang kita cari kemuliaan padanya tidak akan bisa memuliakan kita kalau Allah menghinakan kita. Itu penjelasannya. Poin selanjutnya para jamaah sekalian, dosa-dosa yang membuat orang dihinakan oleh Allah, yang paling utama adalah, yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah. Iya. Dosa menyekutukan Allah itu dosa terbesar. Itu kehinaan terbesar. Kebalikannya, amalan yang paling utama memuliakan seseorang di sisi Allah adalah tauhid. Alaihi wasallam. Itu tauhid. Itu adalah jalan utama untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, selain syirik, semua dosa. Semua dosa pasti mengakibatkan kehinaan bagi pelakunya. Setelah syirik, kalau pelakunya tidak tobat, pasti hina dengan dosa-dosanya. Seberapa banyak dosa yang dilakukan, sebegitu juga rendahnya derajatnya pelaku dosa dan maksiat. Sebaliknya, setelah tauhid, semua amal soleh yang berdasarkan iman, tauhid, semua adalah jalan kemuliaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian penjelasan singkat dari
firman Allah ini. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Selanjutnya, para jamaah sekalian, kita baca kaidah yang 23. Kaidah ke-23 dalam urutan buku ini. Kaidah yang ke-23 ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wa'tul buyuta min abwabiha. Dan datangilah rumah-rumah kamu, masukilah rumahmu melalui pintunya. Wih, kenapa ada ayat begini? Kalau artinya saja dibaca, pasti kita bertanya-tanya, kenapa ada ayat menyuruh kita masuk rumah lewat pintunya? Berarti tidak boleh lewat jendela. Disinilah pentingnya kita belajar. Disinilah kita pentingnya mentadaburi Al-Quran, membaca tafsirnya yang terpercaya. Apa maksudnya ini? Wa'tul buyuta min abwabiha. Tentu bukan sekedar kita disuruh masuk rumah lewat pintu. Tidak boleh lewat jendela. Tentu tidak sebatas itu pemahamannya ini ayat. Untuk memahami ayat ini, mari kita lihat sebab turunnya. Jadi ada ayat mempunyai sebab turun, ada juga yang tidak. Ayat ini Al-Baqarah 189 ada sebab turunnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sahih, bahwa orang-orang jahiliyah dahulu kalau pulang dari haji tidak mau lewat pintu depan rumahnya. Jadi itu rumahnya orang Arab, ada lotengnya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah kalau dari haji itu dia lewat belakang, naik dulu ke bagian atas rumahnya baru turun. Tidak mau langsung masuk. Karena mereka meyakini bahwa itu bagian dari ibadah haji. Itu bagian dari ibadah haji, kalau datang dari haji jangan langsung masuk lewat pintu depan. Ditolak oleh Allah. Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 189 untuk menolak anggapan mereka. Coba kita perhatikan dari awal ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, hilal. Qul, jawab, hiya mawaqitu linnas. Peredaran bulan itu untuk menandakan perhitungan waktu bagi manusia. Wal hajj, dan untuk diketahui bulan haji, kapan orang naik haji. Dzulhijjah, bulan seperti sekarang ini, bulan haji. Kemudian Allah berfirman, walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan kalau kamu mendatangi rumahmu
lewat belakangnya atau lewat naik ke atas baru turun. Bukan kebaikan. Bukan ibadah. Tidak disyariatkan oleh Allah seperti itu. Bahwa kalau kamu pulang dari haji, jangan lewat depan. Allah tidak mensyariatkan itu. Karena Allah tidak mensyariatkan bukan kebaikan. Kalau kamu melakukannya dengan menganggapnya ibadah. Walakinnal birra manittaqa. Tapi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa. Maksudnya kebaikan itu takwa. Takwa itu mematuhi petunjuk Allah. Itu yang baik. Bukan yang dikarang-karang. Bukan yang dipandang baik berdasarkan selera. Ya, berdasarkan hawa nafsu. Bukan. Walakinnal birra manittaqa. Takwa itu yang baik. Kemudian Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumahmu dari pintu depan. Tidak ada ketentuan bahwa jangan. Iya, masukilah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Begitu penjelasan singkat makna ayat ini secara utuh. Nah sekarang, bagaimana pengamalan kaidah ini? Wa'tul buyuta min abwabiha. Berdasarkan maknanya tadi. Yang pertama, dalam beribadah kepada Allah tidak boleh kita bikin-bikin tata cara. Ya, kita tidak boleh. Ini barangkali bagus kalau begini caraku beribadah. Jangan. Ibadah kepada Allah sudah ada ketentuannya. Salat sudah ada ketentuannya. Saum, puasa sudah ada ketentuannya. Haji, umrah sudah ada ketentuannya. Zakat sudah ada ketentuannya. Ibadah-ibadah ritual tidak boleh dibikin-bikin. Misalkan orang yang musyrik menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Tidak boleh. Itu yang dimaksud masuk rumah bukan lewat pintunya. Karena bukan jalannya untuk sampai kepada Allah dia lewati. Yang kedua, tidak sesuai sunnah. Beribadah kepada Allah tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tidak masuk rumah lewat pintunya, tidak akan sampai. Tidak baik. Wa'tul buyuta min abwabiha maksudnya beribadahlah kepada Allah sesuai petunjuk Allah. Sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin prosedur ibadah yang tidak ada contohnya. Itu pengamalan yang pertama dari wa'tul buyuta min abwabiha. Yang kedua, dijelaskan juga oleh para ulama, pengamalan ayat mulia ini adalah jangan mengubah-ubah hukum Allah. Jangan merekayasa hukum Allah berdasarkan hawa nafsu. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jangan. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintunya yang sesuai, yang halal ya halal, ya haram ya haram. Jangan diubah-ubah. Jangan cari-cari pembenaran kalau sudah jelas-jelas hukumnya dari Allah dan Rasul. Itu juga pengamalan ayat mulia ini. Yang ketiga, pengamalan ayat mulia ini adalah memposisikan orang
pada posisinya masing-masing. Memperlakukan orang sesuai dengan yang tepat baginya. Kalau bicara sama orang tua, jangan seperti anak-anak yang kita temani bicara. Itu juga. Coba kita lihat sampai begitu luasnya penerapan ayat ini. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah melalui pintunya yang benar, artinya perlakukan orang secara tepat. Iya. Otomatis dia mak bicara aja nafas pada anak tepaisen. Walaupun terkadang ada orang tua bersifat anak-anak. Sebaliknya, bicara sama anak-anak, jangan memperlakukannya seperti orang tua. Jangan mengajak dia berpikir seperti orang tua. Dia masih anak-anak, belum sampai ke situ cara berpikirnya. Berproses, mesti dididik. Iya. Iya. Begitu juga dengan kepribadian kita. Kalau umur kita sudah dewasa, jangan lagi mau bersifat kanak-kanak. Kecuali sekali-sekali dengan pasangan. Mak Jabe. Ya Pak ya, Bu Ibu. Tapi dalam pergaulan bermasyarakat, 40 tahun umurnya masih bicaranya kayak anak 10 tahun. Tidak cocok. Wa'tul buyuta min abwabiha. Dewasalah. Dewasalah berpikir seiring dengan kedewasaan usia. Apalagi dalam bernasehat, bernasehatlah sesuai kemampuan orang yang dinasehati. Berbahasalah dengan bahasa yang dipahami orang yang kita nasehati, yang kita ajak bicara. Jangan pakai istilah-istilah canggih pada orang yang tidak ada sekolahnya, tidak ada pengalamannya. Lebih baik sedikit kalau bahasa umum dipakai kepada biar orang yang berpendidikan. Apalagi kalau sifatnya bahasa perkumpulan beragam, heterogen. Heterogen ya. Jangan bilang heterogen kalau orang di gunung. Ya, jadi semua harus serba disesuaikan kondisinya, serba disesuaikan kondisinya, supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Begitu juga penerapan kaidah ini, wa'tul buyuta min abwabiha, berlaku pada mencari ilmu. Mencari ilmu. Mencari ilmu, belajar. Jangan menunggu datang. Tidak ada lagi orang yang diberi wahyu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari langit. Ilmu mesti dipelajari. Ilmu mesti dipelajari. Kita mesti mendengar, kita mesti membaca, kita mesti bertanya, menonton hal-hal yang bermanfaat, lewati prosedurnya, lewati yang disebut sunnatullah, sambil berdoa kepada Allah, meminta ilmu. Iya. Jangan mau tahu sesuatu, mau paham agama, tidak mau belajar. Mau bagus caranya baca Quran, tidak mau berlatih. Kalau kini fa guru mat tajwid naseng ini pancaji anak-anak,
manangka. Masa mau lagi mat TPA? Rusak terus itu cara tak mengaji, isasul silati. Belajar biar sudah tua. Tidak ada istilah begitu. Banyak orang sudah tua baru bagus cara baca Qur'annya. Iya. Jadi waqtul buyuta min abwabiha artinya lewati segala sesuatu sesuai prosedurnya. Mencari nafkah, mau dapat rezeki. Betul rezeki kita semua sudah diatur oleh Allah, tapi Allah menghendaki untuk kita berusaha. Waqtul buyuta min abwabiha. Lakukan sebab-sebab untuk Allah mendatangkan rezeki kita. Jangan menunggu saja begitu. Ya, cari rezeki dari jalan yang halal sambil berdoa kepada Allah itu. Masya Allah. Jadi sampai begitu pembahasan ayat mulia ini. Waqtul buyuta min abwabiha. Ibadah jangan menyimpang dari tata cara yang telah ditetapkan. Dalam pergaulan harus disesuaikan. Siapa yang kita tempati bergaul dalam ilmu, menuntut ilmu, mencari nafkah, semua harus melewati sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang disebut dengan profesionalisme kerja. Jadi waqtul buyuta min abwabiha mendidik kita untuk profesional. Dalam bahasa Arabnya itqan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila beramal profesional. Iya. Tidak abal-abalan. Tidak abal-abalan. Lebih-lebih masalah ibadah. Ibadah mahdhah. Tidak boleh seenaknya dikerja. Mesti ada dalil. Dalam urusan-urusan dunia, mesti sesuai dengan sunnatullah. Seperti tadi, kalau mau tahu sesuatu belajar. Kalau mau dapat rezeki, bekerja dengan cara yang benar. Iya. Bergaul harus tepat. Jangan memperlakukan orang yang tidak wajar. Ya. Bernasehat harus tepat. Nasihatnya tepat, tempatnya tepat, waktunya tepat, orangnya tepat. Begitu. Ada kalanya orang bernasihat, bagus nasihatnya. Tapi dia menyampaikannya di waktu yang tidak tepat, tidak bermanfaat. Dia menyampaikannya di tempat yang tidak tepat, tidak bermanfaat. Atau bukan dia yang tepat menasihati orang itu. Khususnya nasihat pribadi ya. Makanya saya pribadi kalau ada undangan ceramah, terutama ceramah walimah, arisan, saya tanya baik-baik penyelenggaranya. Siap jadi? Siap jadi orang-orang yang datang untuk dengar ceramah? Siap jadi sound systemnya? Siap jadi mic? Itu pun masih sering ditemukan tidak siap. Oh jangan jadikan bumbu-bumbu ini ceramah. Wah tidak cocok. Tidak kena ini. Waqtul buyuta min abwabiha. Kita mesti itqan. Kita mesti profesional. Dan itu ajaran Islam. Bagaimana bisa profesional? Semaksimal kemampuan.
Begitulah para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Terasa sekali kalau kita mentadaburi Al-Quran, terasa sekali bahwa betul-betul Al-Quran nasihat. Betul-betul Al-Quran petunjuk. Bukan hanya urusan akhirat, sampai kepada urusan dunia kita dituntun oleh Al-Quran. Antara lain dengan ayat ini. Wa'tul buyuta min abwabi. Ini hendaknya memotivasi kita untuk semakin serius mempelajari kandungan Al-Quran. Di samping kita membaca lafaz-lafaznya yang mulia, mari kita pelajari kandungannya. Walaupun singkat-singkat, kalau memang kita tidak bisa mendalaminya terlalu dalam. Singkat-singkat, terutama yang harus diamalkan sehari-hari. Mari kita pelajari supaya kita betul-betul tertuntun oleh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Semua masalah kalau mengikuti Al-Quran pasti paling lurus, paling menyelesaikan masalah. Yakinlah. Semua masalah-masalah yang rumit, kita tidak bisa menemukan penyelesaiannya, itu akibat karena kita tidak merujuk pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sesuai pemahaman ulama-ulama terdahulu kita yang saleh. Percayalah, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, semua persoalan kita akan terselesaikan. Kita tertuntun ke jalan yang paling lurus. Dan puncaknya insya Allah kita semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmat karena kita mengikuti petunjuk. Demikian dua kaidah Al-Quran yang kita renungkan secara singkat pada kesempatan ini. Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberinya kemuliaan. Dan wa'tul buyuta min abwabiha, masukilah rumah-rumah dari pintunya. Maksudnya tepatlah dalam melakukan segala sesuatu. Tepatlah sesuai aturannya, sesuai prosedurnya. Jangan direkayasa yang tidak sesuai apa yang seharusnya. Kalau yang pertama tadi, marilah kita berusaha mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan melaksanakan petunjuknya. Jangan sampai kemuliaan di mata manusia yang kita cari, lalu Allah menghinakan kita karena melawan ketentuannya, melawan syariatnya. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.